Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan fungsi dari icon-icon yang ada di Microsoft Word. Pertama kita buka dulu Word-nya. Kemudian kita akan menggunakan contoh kata, yaitu saya ingin pergi berlibur. Jadi kita akan menjelaskan fungsi dari icon, itu yang pertama bold atau cetak tebal yang di pojok kiri atas. Pertama, kalimat yang ingin kita cetak tebalkan kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pencet bold atau cetak tebal, maka tulisannya akan memiliki cetak tebal seperti ini. Jika ingin mengembalikannya, kita klik seperti tadi, maka tulisannya kembali seperti semula. Kita lanjut ke icon yang kedua, yaitu italic. Misalnya kita ingin italic itu adalah cetak miring. Misalnya kita ingin mencetak miringkan teks berlibur. Misalnya ini kata penting, jadi kita klik icon italic yang ada di kiri pojok atas, maka tulisan tersebut akan miring seperti ini. Jika ingin mengembalikannya seperti semula, kita blok kalimat tersebut, kemudian kita klik lagi. Terus kita lanjut ke icon yang ketiga, yaitu underline. Underline atau garis bawah. Fungsi dari underline biasanya menggarisbawahi kalimat penting. Misalnya saya ingin pergi berlibur. Jadi menurut saya kalimat penting dari kalimat ini yaitu berlibur. Jadi kita blok kalimat berlibur, kemudian kita klik U yang ada di kiri atas pojok, maka kalimat tersebut akan memiliki garis bawah seperti ini. Jika ingin mengembalikannya, sama seperti icon yang sebelumnya, kita blok kalimatnya, kemudian kita klik icon tersebut. Kita lanjut ke icon yang keempat, yaitu ABC yang ada gambar coretnya. Icon ini berfungsi sebagai mencoret suatu kata yang tidak perlu. Contohnya laki. Garis miring. Bentar ya. Maaf. Dipotong nggak bisa? Laki-laki, perempuan. Biasanya ini kita temukan di rapot sekolah kita. Misalnya kita laki-laki, kita akan mencoret kalimat yang perempuan. Contoh ya, caranya kita blok kalimatnya, kemudian kita klik icon coretnya. Seperti ini. Maka mengembalikannya pun seperti semula. Atau kalau kita perempuan, coretnya pun yang laki-laki, sama seperti yang tadi. Baik, kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu font color. Font color berfungsi sebagai memberi warna kepada suatu kalimat. Misalnya berlibur, kita blok kalimat berlibur. Kalimat berlibur. Kemudian kita klik font color, ini huruf A yang digaris tebal merah. Di sini kita bisa menentukan warna dari huruf yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin membuat warna merah, warna biru, dan warna yang lainnya. Jadi itu disesuaikan dengan kemauan kita saja. Itulah cara menggunakan icon yang ada di Microsoft Word. Kemudian kita masuk ke cara penyimpanan file di Microsoft Word. Yang pertama kita klik file, kemudian save as. Nah, di save as ini kalian bisa menyimpan file terserah kalian di mana. Misalnya seperti saya ingin menyimpannya di dokumen. Kemudian di bagian nama ini kalian isi nama kalian terlebih dahulu. Misalnya seperti saya ini, contohnya Sarah
pencet save, maka itu akan tersimpan. Setelah kalian menyimpan file tersebut, jika kalian ingin membukanya kembali, maka kalian keluar dari Word, kemudian kalian cari file manager. Setelah itu kalian cari di mana kalian menyimpan file yang kalian simpan tadi, misalnya seperti saya di dokumen. Setelah itu ini saya tadi menyimpannya, ini namanya cara menggunakan Microsoft Word. Kemudian klik, maka filenya akan terbuka. Baik, kita lanjut icon yang berikutnya, itu subscribe dan superscript. Icon ini akan menaik turunkan suatu kata, misalnya H2O sama NA2. H2O biasanya huruf 2-nya itu di bawah, jadi kita blok angka 2-nya. Pelan-pelan aja, santai. Kita blok angka 2-nya, kemudian kita klik yang subscribe, maka 2-nya akan di bawah. Misalnya NA2-nya, angka 2-nya ingin dibuat ke atas, blok angka 2-nya, kemudian klik superscript, maka angka 2-nya akan ke atas. Kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu grow font dan screen font. Guna dari icon ini ialah menentukan suatu besar huruf font. Misalnya kalimat yang saya blok ini kalau kurang besar, kita tinggal klik ini, kita sesuaikan dengan selera. Misalnya ingin mengecilkan, kita juga kecilkan sesuai dengan selera kita. Itu fungsi dari icon grow font dan shrink font. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi lanjut ke icon change case. Di sini ada beberapa jenis change case, yaitu yang pertama ada sentence case, berfungsi untuk memperbesar huruf kapital di depan kalimat. Contohnya kita blok, lalu kita pilih sentence case. Nah, dia akan berubah menjadi kalimat yang huruf depannya saja yang besar. Lanjut yang kedua, yaitu lower case. Langsung saja kita gunakan dan berubah semua menjadi huruf kecil. Lanjut yang ketiga, yaitu upper case. Kalimatnya berubah menjadi huruf besar semua. Yang keempat, yaitu capitalis H word. Kalimatnya di depan kalimatnya saja yang besar. Dan yang terakhir, yaitu toggle case. Huruf besarnya acak. Baik, kita lanjut ke icon yang berikutnya, itu bullets. Fungsi bullets ini memberikan suatu urutan data atau poin-poin yang ingin kita berikan. Contohnya dari kalimat ini kita blok semua, kemudian kita klik bullets yang ada ini, bullets. Pengurutan ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini di icon-icon pengurutan data. Kita lanjut ke icon yang berikutnya, itu numbering atau penomoran. Misalnya dari teks ini kita blok, kemudian kita beri nomor atau data yang ingin kita berikan, misalnya seperti ini, atau huruf atau angka ataupun angka Romawi, sesuai yang kita butuhkan.
Baik, kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu rata kiri, tengah, kanan, dan rata penuh. Di sini saya telah menyalin sebuah teks, yaitu ini pengertian Microsoft Word. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat rata tengah, ini rata kiri seperti ini. Jika rata tengah, maka tulisannya akan seperti ini, dan rata kanan seperti ini. Maka rata penuh, teksnya teksnya maka seperti ini. Kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu sort. Fungsi dari sort ini ialah mengurutkan suatu data, misal 1, 2, 4, 3, 5, 6. Nah, di sini kan datanya teracak, jadi kita blok angka ini, kemudian kita pergi ke sort. Fungsi dari descending ialah mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka datanya akan berurutan, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ascending, fungsinya ialah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka angkanya akan normal seperti yang kita inginkan. Baik, kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu line and paragraph spacing. Di sini saya telah mengcopy sebuah teks. Ini fungsi dari line and paragraph spacing ialah mengatur sebuah jarak antar paragraf. Jika paragrafnya ini kurang terlalu dekat, kalian bisa membesarkannya seperti ini. 2,0 jarak antar paragraf seperti ini, 2,5 seperti ini, dan 3,5 seperti ini. Biasanya digunakan normal, yaitu 1,15. Jadi itulah fungsi dari line and paragraph spacing. Oke, icon berikutnya itu shading. Fungsi shading ialah mewarnai belakang suatu paragraf. Misalnya ini paragraf yang pertama, kita blok paragrafnya, kemudian kita ke shading, kita warnai paragrafnya dengan selera kita masing-masing. Misalnya yang paragraf pertama itu biru, kemudian paragraf keduanya hitam. Ini terserah selera kalian saja. Itulah fungsi dari icon shading. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan sebagian icon yang ada di insert. Tadi kan kita menjelaskan di bagian yang home, sekarang yang di insert. Yang pertama itu tabel, cara pembuatan tabel. Kalau ke sini namanya kolom, kalau ke bawah ini namanya baris. Misalnya kalian mau buat 5 kolom 3 baris, maka dia seperti ini hasilnya. Begitu juga di insert table. Di insert table ini kalian bisa menentukan atau mendesain table sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Misalnya table, kalian ingin membuat 10 kolom, yaitu 10, kemudian barisnya cuma 3 misal, maka pencetlah OK, kemudian tabelnya akan nongol seperti ini dan isilah data yang ingin kalian isi. Itulah fungsi dari table. Kita lanjut ke icon yang kedua, yaitu picture. Nah, setelah table, di sini picture. Fungsi dari picture ialah memasukkan gambar yang kita inginkan. Klik 2 kali picture, kemudian masukkan gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya pegunungan, perkotaan, pedesaan. Masukkan yang ini aja, perkotaan. Maka gambarnya akan nongol. Bagian ini berfungsi sebagai membesarkan gambar, dan bagian ini
berfungsi sebagai melebarkan gambar. Nah, itulah fungsi dari picture. Kita lanjut yang berikutnya itu ya, shapes. Shapes ini berfungsi untuk memasukkan icon-icon yang kita ingin. Misalnya ini. Di sini banyak icon yang bisa kita masukkan. Ini bisa kalian isi dengan kesukaan kalian, icon mana yang ingin kalian masukkan. Itulah fungsi dari shapes. Contohnya seperti ini, shapes. Kita masukkan misalnya segitiga. Kemudian kita klik kiri, kita tarik ke arah yang kita inginkan, misalnya ke kanan seperti ini atau ke bawah, maka ikonnya jadi. Begitu juga seterusnya. Jadi saya akan mencontohkan satu lagi, yaitu segi 4. Kita klik ikonnya, kita arahkan kursornya ke tempat yang kita ingin buat ikonnya, klik kiri, kemudian tarik ke arah yang kita inginkan. Begitu cara menambah icon di sim. Kita masuk ke icon berikutnya, itu Smart Art. Smart Art adalah icon yang bisa memasukkan blok, yaitu bloknya bisa ditulis. Kemudian di sini banyak pilihan kotak yang bisa kalian isi, ini terserah kalian. Saya akan menggunakan cycle. Nah, di sini seperti contoh rantai makanan. Di sini kalian bisa mengisi teks. Itu yang pertama rumput. Kemudian yang di sini itu tikus. Kemudian yang di sini ular. Di sini elang. Kemudian setelah elang ini yaitu jamur. Nah, inilah fungsi dari Smart Art. Setelah kalian selesai menggunakan laptop kalian, sebaiknya laptop kalian matikan. Hal yang harus Anda lakukan ialah matikan seluruh aplikasi yang telah digunakan. Kemudian kalian cari icon biru, segi 4 biru ini, kemudian kalian klik dan kalian cari tombol power. Setelah itu kalian klik. Nah, jika ingin mematikannya, klik icon tulis ini, matikan. Setelah itu komputer kalian akan mati. Itulah tutorial dari kami. Sekian dari kami dan selamat siang.